utang menumpuk, suami tak berperasaan, satu-satunya jalan keluar? Perjanjian berbahaya dengan pria misterius ini. Judul, Gairah Terlarang, menjadi boneka pemuas sang presdir. Penulis, Rick Mama. Naura harus ke rumah sakit ketika mendapatkan pesan dari Dion, suaminya, yang mengatakan kalau ibu mertuanya kritis di ICU. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, ponsel Naura berbunyi, menampilkan pemberitahuan bahwa uang sebesar 4 miliar sudah dikirimkan ke rekening Naura. Ini banyak sekali. Naura menutup mulutnya, ia terkejut karena Reval memberikan 2 kali lipat dari yang Naura pinjam. Selama di dalam taksi, Naura hanya bisa menangis, takdirnya kini sudah ada di depan mata. Sesampainya di ruang gawat darurat, Naura menemukan ibu mertuanya terbaring lemah di balik kaca ruang ICU. Perempuan tua itu adalah satu-satunya yang pernah memperlakukan Naura seperti keluarga sejak ia menikah dengan Dion. Hati Naura mencelos melihat kondisinya, tetapi sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, suara Dion terdengar dari belakang. "Uangnya mana?" tanyanya, tanpa basa-basi, tanpa sedikit pun empati di wajahnya. Naura berbalik, menyerahkan amplop tebal yang ia bawa. Dion langsung meraihnya dan membukanya, menghitung isinya dengan cepat seperti seorang pedagang di pasar. "Bagus. Ini cukup buat bayar beberapa bulan," katanya santai, sebelum menyelipkan amplop itu ke dalam jaketnya. Naura menahan air matanya. "Mas, ini uang buat ibu. Buat perawatan beliau." Dion mengangkat bahu dengan ekspresi tanpa dosa. "Ya udah. Yang penting beres kan? Lagian, kamu juga gampang cari. Uang segini." Kata-kata itu membuat Naura gemetar. Ia memandang Dion, suaminya, dengan tatapan penuh luka. "Gampang. Mas, aku kerja siang malam, lembur, pinjam ke sana-sini, bahkan sampai harus mengorbankan harga diri. Terus?" potong Dion dingin. "Kamu istri, kan? Itu memang tugas kamu. Apa susahnya bantu suami?" Naura terdiam, napasnya tercekat. Ia menatap pria itu dengan pandangan kosong, lalu berbicara dengan suara rendah tetapi penuh kepedihan. "Kalau tugas istri itu seperti yang kamu pikir, Mas, aku ingin tahu, apa tugas suami?" Dion tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya mendengkus kesal dan melangkah pergi, meninggalkan Naura sendirian di koridor rumah sakit. Setelah kejadian di rumah sakit, Naura saat ini kembali berada di dalam taksi. Malam ini adalah awal dari perjanjiannya dengan Reval. Perut Naura terasa mual hanya membayangkannya. Ia seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Naura meyakinkan diri. Ia melakukan semua itu untuk keluarga. Ketika Naura tiba di hotel mewah yang telah Reval sebutkan, kakinya hampir tidak bisa melangkah. Jantung wanita itu berdebar begitu kencang hingga membuat napasnya tersengal. Gedung yang menjulang tinggi di depannya seolah mengejek kelemahan Naura. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini? Dengan berat hati Naura melangkah masuk melewati pintu otomatis dan menuju resepsionis. Wanita di balik meja itu tersenyum ramah saat Naura menyebut nama Reval. "Silahkan, Ibu. Pak Reval sudah menunggu Anda di lantai atas," ujar wanita itu lembut. Seolah itu hal yang sangat biasa. Naura menekan tombol lift dengan tangan gemetar. Ketika pintu lift terbuka dan ia melangkah masuk, wanita itu merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Namun, pikiran Naura kembali pada Dion dan ibu mertuanya. Pada utang-utang yang menumpuk dan ancaman penagih yang datang setiap hari. Tidak ada jalan lain. Ia berjalan sambil memaksakan diri untuk tetap tenang. Pintu lift terbuka dengan lembut di lantai tertinggi. Naura melangkah keluar dan di depannya berdiri sebuah pintu besar dengan desain yang mewah.
Tangannya bergetar saat membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu terbuka dan Reval berdiri di sana. Lelaki itu tampak sempurna dengan setelan jasnya. Mata hitamnya menatap Naura dengan intensitas yang membuat Naura merasakan sesuatu yang berdesir. Ada yang berbeda dari caranya menatap malam ini. Lebih menguasai. Masuklah, ucap Reval pelan. Suaranya begitu tenang dan dalam. Bersambung.